begitu dulu supaya. Terima kasih Namek Arnold. Pertanyaan yang sama untuk saudari kita yang tercinta ini. Terpujilah perempuan di antara laki-laki siang hari ini ya. Satu-satunya. Bagaimana sebaiknya amanat atau spirit dari undang-undang OCIS itu ketika membaca dinamika yang dikehendaki oleh saudara-saudara kita yang dari mahasiswa Marin, intelektual Marin, persiapan untuk calon rektor UNMUS itu mereka meminta dan menuntut harus asli orang Papua. Kira-kira dari GMKI sebaiknya seperti apa seharusnya menanggapi situasi itu? Terima kasih. Oke, shalom. Selamat siang untuk kita semua yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan berharganya bisa bersama-sama dengan kakak-kakak yang ada di sini. Perkenalkan, nama saya Elsie Titi Halawa, Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Cabang Merauke. Terima kasih yang sudah mengundang untuk kami dari Cipayung untuk hadir. Dan kemudian saya sebagai Ketua GMKI tentunya kami di sini datang mewakili organisasi kami dan saya mewakili dari Gerakan Mahasiswa Kristen yang mana GMKI ini merupakan organisasi nasionalis. Tetapi kenapa sampai kami harus hadir? Karena teman-teman di sini yang menyuarakan adalah bagian dari kami, nasionalis itu, mahasiswa di sini. Kemudian kalau ditanya mengapa dan bagaimana, merujuk pada otonomi khusus yang mana merupakan adanya kebijakan untuk orang asli Papua, karena Musamus di sini ada di daerah Papua, di Tanah Malin, dan juga Tanah Malin ini masuk dalam otonomi khusus itu sendiri. Dan jika merujuk kepada calon rektor, dari pandangan saya, kalau memang sudah ada sumber daya manusianya, sudah ada calon-calon yang mumpuni dan memenuhi syarat dan kriteria yang ada, kenapa tidak? Ruang itu harus dibuka, berikan kesempatan untuk teman-teman yang ada di Papua sendiri, orang Papua sendiri untuk menjadi rektor di tanah mereka sendiri. Kalau memang sudah memenuhi syarat, memenuhi kriteria, silakan. Dan juga tidak menutup untuk seperti yang disampaikan oleh kakak Ketua Himpunan Mahasiswa Marin tadi, apa yang teman-teman kemarin suarakan sempat orasi, tidak menutup untuk teman-teman yang dari luar Papua untuk sama-sama bersaing. Di sini merupakan yang saya lihat merupakan ajang bersaing yang positif tentunya. Hanya itu tadi yang diminta, yang didorong oleh teman-teman untuk harus transparansi, harus terbuka, harus terbuka. Ruang demokrasi itu jangan lagi ditutup. Melihat dinamika perjalanan yang terjadi beberapa tahun sebelumnya, barangkali teman-teman sendiri sudah menemukan ada persoalan apa. Di sini kami hanya meminta ruang itu memang harus dibuka secara transparan. Kalau kriterianya memenuhi, silakan. Dan itu lebih baik lagi ketika ada anak asli memenuhi syarat dan memimpin di tanahnya sendiri. Apalagi ada undang-undang OCIS yang mendukung hal tersebut. Tetapi yang tadi, karena ini adalah negara kesatuan, tidak jadi masalah juga kalau dari luar orang Papua ingin bersaing seperti begitu. Yang penting tadi ada hal-hal yang harus memang kita mengedepankan orang asli sendiri, karena memang kita ada di daerah yang otonomi khususnya itu ada. Mungkin dari saya begitu dulu, nanti kita akan diskusi lebih berkembang lagi. Ya. Mungkin langsung serong saja ke saudara saya yang dari PMKI, Ketua PMKI. Iya, baik. Selamat siang untuk kita semua, Mbak Fidel, Abang Urbanus, Namek Arnold, Ketua GMKI. Saya mewakili Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Merauke. Sebelum saya berbicara lebih jauh, saya perlu bertanya kepada diri saya sendiri, pentingkah PMKRI berbicara
pertanyaan pertama. Kemudian, haruskah PMKRI berbicara soal Rektor Musamus? Lalu kemudian mendesak. Apa itu mendesak sehingga PMKRI bisa bicara soal Rektor Musamus? Ketiga pertanyaan penting inilah yang kemudian sampai saya bisa hadir di sini. Ini sebagai bentuk dukungan moral terhadap rekan-rekan mahasiswa Malin. Kemudian di PMKRI juga kita punya yang namanya idealisme. Kehadiran saya di sini itu untuk menjunjung tinggi idealisme kemahasiswaan, lalu kemudian idealisme kerakyatan. Nah, idealisme kemahasiswaan berarti kritis. Nah, notabene PMKRI juga adalah mahasiswa, ya, orang-orangnya adalah mahasiswa sehingga kritis tadi. Kemudian sebelumnya pasti para pendiri Universitas Musamus itu pasti punya visi besar. Kenapa Musamus itu bisa ada? Tentunya untuk mengembangkan sumber daya manusia orang asli Papua, lebih khusus di tanah datar ini. Tentunya itu visi besarnya. Kalau saya tidak salah. Sehingga kalau misalnya hari ini teman-teman meminta untuk kemudian mereka diprioritaskan, saya tidak mau berbicara lebih jauh karena itu adalah domainnya mereka. Saya hanya bicara dalam tataran saya sebagai organisasi yang sebenarnya sama dengan GMKI, nasionalis, sehingga supaya kemudian tidak mendiskreditkan yang lain. Kemudian beberapa hari seperti apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Fidel tadi soal desas-desus, sampai teman-teman juga melakukan mimbar bebas terkait dengan pemilihan rektor ini. Penting kita ketahui bahwa jabatan rektor dalam sebuah perguruan tinggi ini sebenarnya sangatlah penting. Untuk apa? Untuk kemudian bisa membawa kampus dalam tanda petik Musamus lebih maju ke arah yang diharapkan. Artinya sejak dari STTN, lalu kemudian ke Unimer, lalu ke Universitas Negeri Musamus, saya pikir kemajuan proses pembangunan yang ada di Musamus seperti yang kita lihat sekarang, kita saksikan yang secara kasat mata itu seperti apa. Saya pikir publik bisa menilai. Nah, kemudian kita kembali ke visi besar tadi. Saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Namek Arnold tadi soal mereka yang terdidik dan mereka yang mendidik tadi. Secara kuantitas tentu pasti mungkin mereka yang mendidik ini sedikit, mungkin saja mereka yang mendidik itu sedikit, tetapi mereka yang terdidik itu pasti banyak, mahasiswanya pasti banyak. Sehingga kehadiran Universitas Musamus untuk mengembangkan sumber daya manusia Papua, mereka yang terdidik ini artinya minimal mulai terjawab dengan adanya mungkin anak-anak Malin yang kemudian kuliah di sana, lalu kemudian selesai. Ini kehadiran visi besar para pendiri tadi itu pasti mulai terjawab pelan-pelan. Berkaitan dengan mereka yang mendidik, secara kuantitas saya secara pribadi tidak mengetahui pasti kira-kira orang asli Malin ini ada berapa yang ada di sana. Saya tidak mau berbicara lebih jauh soal itu karena itu adalah mungkin sebaiknya kita tidak masuk ke wilayah itu. Nah, itu domainnya mereka. Itu domainnya apa? Teman-teman dari mahasiswa Malin atau intelektual Malin untuk pasti mereka juga punya data. Nah, pasti mereka punya data itu. Hanya ini menarik bahwa kira-kira dukungan dari PMKRI ketika melihat dinamika yang sedang diperjuangkan oleh saudara-saudara kita yang
dan intelektual Marin dan mahasiswa Marin itu adalah proses pencalonan rektor UNMUS itu pertama sesuai dengan spirit dan amanat dari Undang-Undang Otsus. Kalau ketika spirit dan roh dari amanat Undang-Undang Otsus itu yang mau dicapai, maka otomatis pencalonan rektor UNMUS itu harus orang asli Marin. Apakah dia Marin, apakah dia dari Bovendigul, Asmat Mapi dengan Marin. Nah, menurut PMKRI dinamika seperti ini sebaiknya seperti apa? Iya, begini. Kalau kemudian kita berbicara soal pencalonan, lalu kemudian mulai dari penjaringan, desas-desus yang kemudian disampaikan oleh teman-teman kemarin itu kan kita mengacu pada sebenarnya ada Permendikbud Dikti, kalau saya tidak salah nomor 1 tahun 2015, yaitu sebelum melakukan pencalonan, sebelum sampai pada fase pencalonan atau tahap pencalonan itu kan pasti dia perlu penjaringan dulu, perlu penjaringan. Nah, orang-orang yang kemudian disiapkan intelektual muda, intelektual Papua Selatan yang kemudian dinilai layak secara kriteria, silakan mengikuti proses penjaringan itu. Itu yang kita harapkan. Artinya begini, yang kita tahu selama ini atau itu sebagaimana lazimnya di perguruan tinggi lain, apakah itu universitas negeri, apakah itu swasta, tetapi bahwa ada kekhususan untuk universitas negeri. Universitas negeri itu tuh salah satu kriteria adalah harus memenuhi jenjang kepangkatan. Gitu. Iya. Nah, tetapi prosedurnya adalah pertama itu saya pernah diskusikan dengan saudara kita Urbanus sebelumnya itu dalam forum seperti ini, bahwa satu itu di Musamus harus bisa membuka ruang itu pembentukan panitia ad hoc namanya. Kalau ikut panitia ad hoc, lalu sesudah itu panitia ad hoc akan membuat kriteria-kriteria kira-kira persyaratan administrasinya seperti apa untuk calon-calon rektor. Dan itu harus yang dibilang tadi itu ruang demokrasi itu dibuka secara transparan. Itu tuh. Kita berharap demikian. Kita berharap demikian karena sebenarnya yang berikut itu ada setelah persiapan panitia ad hoc itu digelarlah sidang senat terbuka. Proses penjaringan itu, lalu kemudian tahap berikutnya itu adalah prosedur pemilihan calon rektor. Katakanlah berapa misalnya yang mendaftar, misalnya 10 misalnya. Nah, maka sedang senat terbuka itu akan memilih dari 10 itu untuk melahirkan 3. Iya, minimal dia minimal 3 orang. 3 orang. Dan minimal 3 orang ini, dari 3 orang ini ada satu fase lagi. Fase untuk sidang senat terbuka. Dari 3 orang ini akan mempresentasikan visi misi dan kapabilitas dia. Musamus itu mau dibawa kemana ke depan. Itu diperdebatkan. Nah, lalu hasil debat itulah oleh panitia ad hoc lewat sidang senat terbuka itu hasilnya akhirnya itu dihantar ke kementerian. Begini. Menentukan kira-kira dari 3 itu siapa yang cocok. Mengacu pada apa yang kemudian disampaikan Bapak Fidel tadi soal keterbukaan, kita berharap demikian. Idealnya kalau bisa seperti itu. Misalnya soal debat atau menyampaikan menyampaikan visi misi itu di ruang terbuka, di hadapan mahasiswa, untuk kemudian kita bisa tahu isi kepalanya calon rektor itu seperti apa. Nah, itu kita harapkan demikian. Kemudian soal nanti sampai kepada pencalonan ini soal panitia apa segala macam itu kan pasti di internal ada senat, kalau saya tidak salah itu ada senat. Nah, senat ini siapa-siapa di sana, saya pikir siapa-siapa yang kemudian ada di dalam senat itu yang kemudian menjadi penting di situ. Artinya mulai dari proses penjaringan, pencalonan sampai dengan pemilihan, kita harapkan keterbukaan dari penjaringan lalu kemudian sampai pada pencalonan.
Itu kita harapkan supaya orang-orang yang kemudian sudah disiapkan menurut apa yang disampaikan oleh Namik Arnold tadi soal ada beberapa orang yang kemudian sudah disiapkan tadi, minimal mereka bisa masuk untuk masuk dalam penjaringan lalu kemudian masuk mendaftar dan kemudian bisa ke tahap selanjutnya, kan begitu. Terima kasih yang Epianus dari BMKRI. Oke, Pak Urbanus, silahkan pertanyaan yang sama Pak Ur. Silahkan. Baik, kita mengacu pada dunia pendidikan dan topik kita hari ini terkait dengan otonomi khusus, tapi kita lebih lihat tentang pendidikan. Pertama-tama sekali saya kenapa selalu ada dan bersuara. Saya seorang aktivis murni, dibina di aktivis sebagai seorang perfilman jelas, dan saya juga dibina di GMKI. Dan saya merasa bahwa saya dibina itu seorang demokrasi dan harus transparan menyuarakan tentang apa yang saya lihat dan harus bersuara secara demokrasi. Sehingga di sini saya tidak pernah mendukung siapapun. Saya terlahir dari sebuah organisasi yang jelas, sehingga saya bersuara untuk banyak orang. Yang lebih saya berpikir sekarang, kalau dilihat dari pendidikan, kuliah saya bisa tinggalkan untuk bersuara untuk demi masyarakat Papua Selatan. Saya bangga kalau mau diukur dari seorang pejabat, saya tinggal jabatan saya sebagai mahasiswa, saya bersuara untuk masyarakat Papua Selatan. Saya berbicara hari ini terkait dengan Universitas Musamus yang selama ini dari 2013 saya mencoba menyuarakan. Saya seorang aktivis, saya melihat di dalam dinamika Universitas Musamus dan saya kerja di sana, dan segudang informasi dan data yang saya miliki. Hari ini saya memiliki sebuah dokumen, kita bisa lihat yang saya miliki dari 2013 Universitas Musamus dari masa STM Unimer sampai Universitas Negeri Musamus. Saya memiliki sejumlah dokumen dan data saya jelas, sehingga kenapa saya bersuara. Saya bersuara karena Pak Ur, kira-kira korelasi antara data yang Anda pegang saat ini dengan topik dialog kita siang hari ini nih, apa sebaiknya rencana persiapan calon rektor UNMUS itu sesuai dengan spirit atau roh dari Undang-Undang Otsus? baik. Apakah kira-kira korelasi antara data ini dengan topik yang ingin kita bahas? Baik, saya pikir dia mirip dengan topik hari ini kita berbicara. Kenapa sampai saya harus bersuara? Mengacu pada pendirian Universitas Musamus, sebuah tokoh dan gagasan yang bagus ini dibangun di selatan Papua, intelektual mari membangun, sehingga ini sebuah tokoh dan sebuah sejarah yang harus jangan dilupakan, khusus untuk Papua Selatan. Sehingga saya melihat ini sebuah gagasan yang bagus dan sebuah sejarah ini sementara dilupakan. Sehingga kenapa saya membuat sebuah dokumen yang rapi, sehingga kita bisa bercerita tentang, berkisah tentang sebuah tokoh, memikirkan tentang menghadirkan sebuah lembaga perguruan tinggi yang ada di selatan Papua untuk mencerdaskan sumber daya manusia selatan yang disebut Merauke sebagai Indonesia Mini. Tapi hari ini kalau kita mengacu pada Undang-Undang Musamus, tidak mengacu pada Undang-Undang Otsus seperti itu. Buktinya Pak Urbanus? Buktinya seperti ini. Saya kerja dari 2015. Saya melihat sebuah fakta yang terjadi di sana. Satu, kami anak asli dalam informasi dibutuhkan sejumlah banyak, tapi yang diterima di universitas bukan anak asli. Itu bukti, dan itu saya memiliki data. Yang kedua, banyak anak mahasiswa Maring dan maupun mahasiswa Papua Selatan dan Papua lain, banyak yang masuk, tapi yang keluar sedikit. Itu bukti. Sehingga harapan saya dan mahasiswa Papua Selatan, masyarakat Merauke yang saya mewakili, kami berharap untuk Pak Ur, terlepas dari Pak Ur punya sejumlah dokumen yang sangat penting dan yang sangat krusial yang ada di yang dibukukan oleh Pak Urbanus. Nah, kira-kira poin pentingnya itu tuh untuk rencana
calon rektor Unmus itu ketika dikaitkan dengan semangat dan roh dari Undang-Undang Otsus itu, kira-kira Pak Urbanus mau bilang apa? Yang paling penting sekali, Universitas Musamus di tahun 2021 kita kembali mengingat konsep awal pendirian lembaga tinggi ini. Semangat menghadirkan sebuah Universitas Musamus dari masa STTM. Kita kembali ke sebuah tokoh, seorang tokoh yang pernah berpikir dan sebuah sejarah yang sudah tercatat. Kita kembali ke situ sehingga Siapa dia? tokoh yang pernah berpikir, yang sementara ada sebuah aula yang ada di Universitas Musamus yaitu Saudara Nauce yang tercatat sebuah nama, tapi sebuah sejarah tidak terlukis. Sehingga saya sebagai anak Maring, saya harus bersuara. Sebuah nama itu harus disuarakan melalui diskusi ke diskusi. Yang mereka seorang tokoh yang pernah berpikir sama-sama, Bapak Johannes Lubagefse. Saya sebagai anak yang kerja, anak Maring yang kerja di sana, tidak pernah saya melihat seorang Johannes Lubagefse dihadirkan di Universitas Musamus untuk memberikan sebuah pandangan tentang Musamus ke depan atau komitmen Musamus. Ini tidak pernah dihadirkan. Sehingga saya sebagai anak Maring, saya merasa ini ada apa? Mereka yang berpikir untuk hadirkan sebuah lembaga tinggi. Maka ke depan yang harus dilakukan oleh Musamus seperti apa, Pak? Maka kami berharap di tahun 2021 ini Musamus kembali kepada mengacu pada konsep awal, terbuka, transparan, dan berdemokrasi. Sehingga siapapun yang kuliah di universitas, siapapun yang mengabdi di Universitas Musamus, semua berjiwa demokrasi. Sehingga hari ini pemilihan rektor Universitas Musamus di tahun 2021, kami mahasiswa, masyarakat, intelektual menunggu dari 8 orang memberikan kesempatan dari 4 orang untuk bisa maju di seleksi besok. Ini tidak ada kepentingan politik yang kami bawa dalam diskusi kami, tidak, murni. Artinya ini sangat menarik memang, artinya kita menghindari demokrasi mimbar demokrasi yang di jalanan ya. Artinya kita mencoba mengakomodir dalam aspirasi seperti ini itu dalam forum-forum seperti ini yang perlu diikuti oleh masyarakat. Sehingga artinya pertama, ketika mahasiswa misalnya turun jalan untuk mimbar demokrasi, itu kan akan merugikan waktu untuk belajar. Maka forum-forum seperti inilah yang kita sediakan. Lalu kemudian ketika mimbar bebas itu kan itu ada hal-hal yang tidak terkontrol, yang diucapkan yang seharusnya tidak perlu terjadi seperti itu, tetapi karena atas nama mimbar demokrasi dan segala sesuatu yang berkaitan dengan etika moral semua itu kebablasan yang terjadi. Tapi forum-forum seperti ini kan itu kebetulan dituntun sehingga semua itu berjalan sebagai, dan tujuan akhir pun bisa tercapai. Nah, pertanyaan saya kembali lagi penegasannya itu, apakah orang luar ketika berkaitan dengan amanat Undang-Undang Otsus itu semangat Undang-Undang Otsus ya, rohnya itu adalah berkaitan dengan pencalonan rektor Unmus itu, apakah harus orang asli atau tidak ada terbuka ruang juga, itu ruang demokrasi yang disebut itu adalah yang lain juga itu bisa berpartisipasi meskipun hasil akhirnya nanti tidak mendahului kehendak Tuhan. Ini adalah anak Maring yang jadi, apakah dia dari MAPI, apakah dia dari Bopen, apakah dia dari Asmat atau dari Maring. Nah, itu yang saya mau ingin tanyakan kepada Urbanus. Baik. Dan kita melupakan barangkali itu pengalaman-pengalaman masa lalu yang tidak mengenakan. Seperti apa yang saya katakan dari sejak awal tadi. Dari diskusi kita itu tadi kan ada kata-kata manis yang sebenarnya itu yang saya awali itu tadi itu. Saya tahu jika saya gagal. Saya tahu tidak akan pernah menyesalinya. Tetapi saya tahu satu hal yang mungkin saya sesali, tidak pernah mencobanya. Itu yang saya katakan tadi. Nah, ruang demokrasi artinya kan disebut ruang demokrasi, tetapi ada tuntutan di sisi yang berbeda adalah Undang-Undang Otsus harus diterapkan secara tegak. Baik, di sini saya mau katakan bahwa kita negara demokrasi dan negara ini sudah memberikan kami yang namanya Papua adalah otonomi khusus. Semangat otonomi khusus ini saya pikir harus kita transparan.